Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sapitri, mahasiswi Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 18751027. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai aspek finansial pada proyek usaha mandiri yang akan kami jalani, yaitu bisnis olahan minuman segar bernutrisi. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab seorang manajer keuangan yaitu mengatur seluruh administrasi keuangan dalam proyek mandiri, membuat laporan keuangan, dan membantu tugas direktur, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Aspek finansial. Aspek ini berbicara tentang bagaimana perhitungan kebutuhan dana, baik kebutuhan dana untuk aktiva tetap maupun dana untuk modal kerja. Analisa aspek finansial juga membahas mengenai sumber dana yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan jumlah dana, sekaligus pengalokasiannya secara efisien, sehingga memberikan tingkat keuntungan yang menjanjikan. Menurut penerapannya, aspek finansial merupakan aspek yang sangat memenuhi kegiatan produksi. Proses produksi diartikan sebagai kegiatan mengubah input menjadi output. Input dalam proses produksi meliputi tanah, bangunan, peralatan, bahan baku, dan tenaga kerja, yang secara umum disebut sumber daya. Output sebagai hasil proses produksi dapat berupa barang atau jasa. Adapun menurut teori, uang merupakan salah satu yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Dan adapun menurut penerapannya, modal yang diinvestasikan per orang sebesar Rp300.000 sehingga total investasi sebesar Rp1.200.000. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha mabala meliputi biaya tetap, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha mabala akan dijelaskan pada aspek finansial. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap total merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk mendanai aktivitas produksi, di mana sebagai faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Besarnya biaya tetap tidak tergantung dari jumlah produksi yang dihasilkannya. Hanya akan berubah jika terjadi perubahan dalam jumlah atau harga tenaga kerja dan alat produksi tahan lama. Adapun untuk rencana biaya tetapnya yang kami gunakan seperti teko, baskom, saringan, pisau, sendok, mangkuk, gelas takaran, centong stainless dengan jumlah harga Rp183.000 dan untuk penyusutan per tahun Rp91.500.000. Dan adapun penyusutan per periode untuk 16 kali pemakaian sebesar Rp5.719. Tabel berikut menjelaskan biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan faktor produksi yang tidak habis pakai dalam satu kali produksi. Biaya tetap yang digunakan dalam usaha ini sebesar Rp5.719 dan biaya sewanya adalah sebesar Rp154.000 setiap periode produksi. Biaya tetap berasal dari penyusutan alat-alat yang digunakan pada saat proses produksi. Perhitungan biaya tetap
disesuaikan dengan lamanya penggunaan alat-alat tersebut dalam produksi. Dan yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam faktor produksi yang bersifat variabel atau dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi yang akan dihasilkan. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka semakin besar pula biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Adapun rencana biaya variabel sebesar Rp525.000 untuk 16 kali produksi. Dan untuk bahan penolongnya yang akan digunakan seperti gula, susu, tepung tapioka, coklat bubuk, gula aren, gas LPG, label, botol dengan total harga Rp2.662.000. Dari rincian biaya bahan baku dan bahan penolong selama 16 kali produksi, untuk bahan baku yaitu sebesar Rp525.000 dan biaya bahan penolong yaitu sebesar Rp2.662.000 dalam satu periode 16 kali produksi. Adapun rincian biaya transportasi sebesar Rp160.000 dan untuk biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp226.000. Adapun untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp283.400.000. Dari tabel biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja langsung menjelaskan untuk biaya tenaga kerja tidak langsung untuk 40 sekali produksi adalah sebesar Rp226.000 dan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp283.400. Dan untuk total biaya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam usaha. Total biaya merupakan akumulasi dari biaya tetap dan biaya variabel. Total biaya dalam bisnis olahan minuman bernutrisi Mabala dapat dilihat dari tabel berikut. Dengan total Rp3.346.719. Total biaya setelah mengidentifikasi kebutuhan biaya tetap dan biaya variabel, didapat total biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini adalah sebesar biaya tersebut diperoleh dari perhitungan total biaya ditambah TVC tambah TVC, yaitu sebesar Rp3.346.719. Dan untuk harga pokok, berdasarkan total biaya yang akan dikeluarkan dan jumlah produksi yang sudah diperkirakan, maka diperoleh harga pokok penjualan Mabala sebesar Rp5.229. Harga tersebut berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut. Harga pokok penjualan sama dengan total biaya dibagi dengan jumlah produksi sehingga menghasilkan Rp5.229. Dan untuk harga jual
harga jual yang ditetapkan pada Mabala yang penjualannya didistribusikan langsung ke konsumen maupun pedagang eceran di lingkungan Politeknik Negeri Lampung dan sekitarnya, yaitu harga jual HPP ditambah dengan persen keuntungan dikali HPP dengan jumlah 5.751,9 per unit. Untuk penerimaan total yang didapat dari usaha Mabala yang diperoleh sebesar Rp3.840.000. Hasil tersebut berdasarkan perhitungan penerimaan sama dengan harga dikali dengan jumlah unit. Harga jual dikali dengan total produksi sebesar Rp3.840.000. Dan adapun untuk keuntungannya, keuntungan yang diperoleh dari penjualan Mabala sebesar Rp493.281. Dan untuk RC rasionya berdasarkan hasil RC rasio yang telah didapat, kegiatan manajemen pemasaran Mabala layak untuk dijalankan. Dengan RC rasio 1,04, artinya jika pengeluaran sebesar 1, maka penerimaan yang diperoleh sebesar 1,04, sehingga usaha produksi Mabala layak untuk dijalankan. Dan adapun untuk BC rasionya, berdasarkan hasil BC rasio yang telah didapat, kegiatan manajemen pemasaran Mabala layak untuk dijalankan. Berdasarkan perhitungan BC rasio dengan 0,14, artinya jika pengeluaran sebesar 1, maka keuntungan yang diperoleh sebesar 0,14, sehingga usaha produksi Mabala layak untuk dijalankan. Dan untuk break even point-nya, yang digunakan untuk mengetahui titik impas dari suatu kegiatan bisnis olahan minuman Mabala akan mengalami titik impas berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut, dengan BIP unit 558 botol dan BIP rupiahnya dengan total Rp3.346.800. Berdasarkan hasil perhitungan, kegiatan usaha bisnis minuman Mabala akan mengalami titik impas pada tingkat produksi 557,8 botol dengan harga Rp6.000 per botol dan mencapai total biaya keseluruhan yang diterima sebesar Rp3.346.800. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.